Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Tadi Pamungkas. Saya merupakan peserta Bootcamp Center Code Kulang Batch 73. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya tentang sistem POS kasir dua sederhana. Jadi di sini tuh saya membuat sistem kasir sederhana dengan bahasa Golang. Nah, jadi untuk latar belakang dan masalah, kenapa saya memilih ide project tersebut tuh pertama karena setelah pencatatan transaksi manual itu sering salah hitung. Karena masih banyak toko yang memakai transaksi manual. Jadi itu kayak mungkin sering salah hitung dan stok sulit dipantau. Jadi saya eh, memilih ide tersebut karena untuk memudahkan transaksi tersebut. Jadi walaupun ide project tersebut itu sudah mainstream, sudah banyak yang pakai, mungkin tapi saya pakai project itu, ide itu karena itu menurut saya cocok untuk pembelajaran pemula untuk Golang. Jadi saya pakai itu untuk belajar untuk final project saya juga. Oke, itu latar belakangnya. Jadi teknologi yang stack yang saya gunakan tuh di sini bahasa pemrograman itu Golang dengan framework Git. Lalu untuk database-nya di sini saya pakai PostgreSQL. Lalu untuk ORM-nya pakai GoRM. Lalu untuk keamanannya di sini pakai JWT untuk out dan di crypt hashing untuk passwordnya. Lalu untuk deploy-nya itu ada pakai Railway. Nah, lalu untuk database skemanya, ORD-nya itu sendiri ada 6 tabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana terdiri dari 6 tabel yang saling berrelasi. Jadi itu fitur utamanya itu tabel transaksi. Jadi di sini tuh menghubungkan antara user, payment, method, dan detail produk lain-lainnya, detail kategoris, dan semua integritasnya itu dijaga oleh foreign key. Foreign key. Ini saling terhubung. Itu untuk database-nya. Mungkin, nah lalu sebenarnya ada fitur di sistem kasir sederhana saya. Jadi di sini itu ada dua row utama, cuma ada dua row sih. Jadi kayak admin dan kasir. Jadi untuk admin tuh dia full ngurus sistemnya. Jadi dia kayak yang ngurus untuk produk, kategori, metode, dan pembayarannya. Jadi CRUD-nya di situ. Lalu dia CRUD juga di user kasir. Jadi setiap mau nambahin. Jadi untuk kasir contohnya mungkin kalau ada kasir baru bekerja di toko tersebut. Jadi dia dibuatkan akun oleh admin. Nah, kalau untuk tugas admin tuh di sini cuma satu doang, dia tuh membuat transaksi penjualan. Jadi dia tidak bisa mengakses kontrol untuk produk, kategori, dan metode pembayaran. Dan juga disclaimer di sini itu untuk pembayarannya itu tidak terintegrasi dengan payment gateway. Jadi cuma kayak CRUD pembayaran, kayak bisa menambahkan jenis pembayaran. Misal dia data jenis pembayaran. Jadi misal antar admin membuat data juris, data cash, data apapun. Jadi eh, kenapa saya buat CRUD? Tidak saya buat hard code karena mungkin ntar ada metode pembayaran baru dan itu harus ditambahkan. Jadi kayak cuma sederhana doang lah. Buat contoh CRUD-nya doang buat payment. Nah, terus ini ada API documentation-nya tuh di sini ada out dengan method post. Jadi fungsinya tuh login dan register. Terus ada transaction, ya metodenya get post. Jadi untuk kasir, jadi untuk input jual dan riwayat. Udah produk, udah get post put delete, jadi mengolah produk, kategori, sama juga get post put delete, mengolah kategori. Lalu ada payment untuk get post put delete, mengolah metode pembayaran. Lalu ada user get post put delete, jadi dia hanya admin only dan manajemen data pengguna. Untuk detail dokumentasinya ada di GitHub saya. Ini untuk lampirannya ada di GitHub-nya dan di project yang sudah di deploy-nya. Mungkin langsung saja ke live demonya. Di sini saya akan pakai Postman. Nah, jadi di sini saya login ke admin ya. Ini admin, saya sudah tambahkan data admin 1, 2, 3. Oke, login. Nah, kalau login ntar bakal dikirim token seperti ini. Nah, ini ntar dipakai untuk products, mengelola products, payment, transaction, user, dan kategori.
Jadi di sini pertama-tama dilakukan itu adalah kategoris. Nah, di sini kategoris tuh hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi di sini kita masukkan token, dari token dan masukkan yang tadi. Nah, kemudian misal kita nambahkan kategori elektronik. Nah, dan nah, kan terpos kategori elektronik dan bagi 7. Jadi kenapa harus bikin kategori? Karena itu dipakai untuk di produk. Nah, di produk, nah kategori yang ada di 7 ya, elektronik. Di sini laptop Asus ROG. Harganya 1000, stoknya 5, stoknya 20 deh. Nah, jadi di sini authorization-nya itu juga yang admin tadi menambahkan data. Nah, ID dari produknya 4, terus nah, cek. Nah, ini ada ROG, stoknya 20. Kan sudah nih. Jadi berrelasi dengan kategori ID, produk dan kategori. Selain itu kan mungkin kita tambahin di metode pembayaran. Apa nggak usah, jadi saya cek dulu datanya. Jadi saya sudah nambahkan 3 metode pembayaran sih di sini. Barter. Jadi udah ada 3, untuk turis, ada cash, ada barter. Nah, itu nggak usah saya tambahkan. Jadi kayak ini buat untuk payment itu cuma buat ini doang, CRUD biasa doang. Nah, terus jadi kan setelah sudah ada kategori produk dan payment. Jadi kan lalu selanjutnya itu ada transaksi karena ini kasir kan, jadi harus ada transaksinya. Nah, tadi kan ini sudah login token admin. Nah, saya buat transaksi tadi atau kasus pada situ 4 dengan metode pembayaran untuk tulis 4 dan 1. Oke, metodenya ini tulis berarti tadi 1 payment method. Untuk produk ID-nya ini 4 karena akses ROG, kuantitinya ada 20. Saya pesan 10 akses kartu ROG. Saya akan post. Nah, pasti ditolak. Anda bukan kasir. Jadi tadi kan saya masukkan token admin kan. Jadi kalau admin tuh benar-benar nggak bisa transaksi, hanya kasir nanti transaksi. Nah, berarti sekarang itu bikin user kasir dengan user dengan role kasir. Kasir 4, kasir 4, nah role kasir. Oke, send. Nah, itu tercipta user dengan role kasir. Sempat kasir 4, saya login dengan kasir 4, kasir 4. Oke, login lagi, ntar dapat token yang beda. Nah, dengan role kasir, ini tokennya saya masukkan di authorization di sini, token yang dari kasir tadi. Oke, kan tadi stoknya berapa nih? Stok dari solusinya kan 20. Saya beli saya beli 10 karena sudah masukkan token kasir. Nah, saya buat transaksi. Nah, kasih loh. Saya pesen 10, harganya tadinya 1000, dan 10 jadi setelah 10.000. Transaksi berhasil. Nah, kan sudah berhasil di sini itu harusnya stok Asus ROG-nya itu berkurang. Jadi 20 sebenarnya sekarang jadi 10. Nah, mungkin sudah berhasil, sudah transaksinya sudah berhasil. Ini, nah ini mungkin ya kayak gitu aja paling kayak kasir sederhana. Jadi kayak cara udah biasa nambah produk, melakukan transaksi, melakukan pembayaran, gitu-gitu sih belum detail untuk pembayarannya dan belum terintegrasi juga. Mungkin kayak cuma cara udah biasa buat pembelajaran Golang ini karena mengejar waktu juga. Ya, mungkin segitu saja presentasi panel project saya. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.